dengar suara Bapak Ibu sendiri bernyanyi, Yesusku dahsyat, sambil kepalkan tangan tinggi. Mana kepalan tangannya tinggi-tinggi di atas kepala? Come on. Yesusku, ku tak ragu ke. Come on. Kau Tuhan setia. Let us declare tonight, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuat. Kau yang terhebat. Lagi ya Bapak Ibu, lebih kuat dengan suara yang lebih kuat, katakan Yesusku. Kau Tuhan. Tinggi-tinggi kepala tangannya bilang Yesusku Dahsyat. Engkau dan saya punya Tuhan yang dahsyat. Jangan lagi takut. Kau yang terhebat. Siapa yang percaya Dia Tuhan yang ajaib dan Dia Tuhan yang dahsyat? Yang percaya angkat tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Sore hari ini lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Katakan alangkah, alangkah indahnya jalan bersama
temanya apa ya? Wah, yang mau belajar Sophia pas berapa nak? Wah, iya. Shalom teman-teman. Shalom Miko. Shalom Kak Tiffany. Haleluya. Kita semua tetap penuh sukacita, amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, setiap kami dapat berkumpul, dapat bersatu ya Tuhan. Kiranya lindungi sertai berkatilah kami ya Tuhan. Berikanlah rahmat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Dan mungkin untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, kami yakin dan percaya semua indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah pemuda kami ini ke dalam tangan-Mu dan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami serahkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah berdoa kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita. Kita semua semangat. Yang semangat katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Yes. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama kita katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan benar aja yang membebaskan. Kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah sepi-sepi sisiku, sumber kuatku. Yang percaya Tuhan setia, sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berhati, karena siapa? Aku percaya dan berharap. Buka mata, lihat, ku harus nyatakan kebenaran yang membebaskan. Nah kuasa-Mu, karena kehebatanku, dapat lakukan apa perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kau sahabatku. Yesus,
Katakan Yesus, Yesus kau sahabatku, Yesus kau yang tak pernah jauh sisiku, kau sumber kuatku, Yesus kau sahabatku, Yesus kau yang akan selalu ada sisiku, kau sumber kuatku. Sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan dia luar biasa. Katakan dia dahsyat. Haleluya. Berapa banyak di antara kita diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Yang merasa diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita maju ke depan. Kita penuhi pelataran Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita penuhi. Yes. Terima kasih Tuhan telah memberkati setiap kita. Kita penuhi pelataran Tuhan, kita menyembah Dia dengan penuh hati kita. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, balasanku bahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Bapa untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama kita angkat suara, kita menyembah Dia. Kasih setiamu nyata bagiku. Terima kasih Tuhan, hikmat terbagikan tersedia bagiku, balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, katakan, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Mana suaranya yang diberkati oleh Tuhan? Yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dahulu, sekarang sampai selamanya. Kepala
sanggup limpahkan segalanya. Katakan, karena anugerahnya sangat besar. Katakan dia sanggup, Kepala sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo kembali semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Katakan, karena Allah sanggup apa teman-teman? Aku diberkati, aku dilimpahi atas kebenaran anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Sebelum kembali duduk, saya mempersilakan teman-teman memberikan tos kiri kanan dengan penuh sukacita. Katakan, aku diberkati oleh Tuhan. Berikan tos pada kiri kanan kita. Haleluya. Saya persilakan teman-teman untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. Sebelum itu mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas kasih kuasa penyertaan-Mu ya Tuhan. Atas segala yang baik, atas segala yang luar biasa, atas berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan ya Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu di pelataran-Mu ya Tuhan. Lindungilah, sertai berkatilah hati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakannya, naik ke surga. Dia yang memberikan rohnya. Terima kasih ya Tuhan. Menolong selalu, sungguh
katakan rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat-Mu. Kami rindu di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu. Sembahlah namanya, sembahlah Roh Kudus yang ajaib, yang menyertai setiap kita, baik dalam masa sulit, masa senang. Dia selalu setia, Dia selalu menyertai kita. Dia memberikan kekuatan saat kita lemah, memberikan masa depan yang cerah. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita naikkan pujian kita.
Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Selalu dekat denganmu, hingga hadiratmu. Katakan dalam jamah hatiku dengan urapan. Selalu dekat denganmu, hingga hadirat. Katakan hati kami ya Bapa, agar kami bisa sama-sama belajar sesuatu pada firman malam hari ini. Terima kasih ya Bapa yang ready untuk mendengarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Apa kabar anak muda believers? Luar biasa. Yes. Jadi hari ini saya pengen membagikan sesuatu, maybe setiap kami pada di tempat ini pernah mengalaminya. Jadi judul yang saya berikan pada malam hari ini adalah Burning or Burnout. Nah, baik yang muda atau yang tua pasti pernah mengalami satu hal ini. Jadi yang kita mau bahas pada malam hari ini adalah burnout-nya. Jadi kalian tahu gak sebenarnya burnout itu apa? Jadi burn itu adalah nyala, burnout itu adalah padam. Jadi pertanyaannya adalah, kok orang bisa padam sih gitu. Padahal kan kalau misalnya kita lihat, kita tuh bisa melakukan sesuatu dengan passion, dengan on fire. Kira-kira kalau kita tanyakan pada teman-teman yang di sini, kalau misalnya hal apa yang bisa membuat kalian tuh lakuinnya dengan on fire banget. Maybe beberapa dari kalian akademis, pekerjaan, hobi, atau bahkan di dalam pelayanan. Di mana kita tuh bisa melakukannya dengan baik, gak usah tanpa disuruh-suruh. Kita bisa melakukan dengan sempurna, dengan baik gitu, dengan otomatisnya. Gitu. Bahkan dalam firman Tuhan tercatat di Roma 12 ayat 11, mungkin bisa dibuka. Roma 12 ayat 11.
Demikian firman Tuhan, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Berarti dalam hal yang kita pernah passionate, kita rajin, kita on fire, itu pun bisa kendor. Setelah itu firman Tuhan bilang, biarkanlah rohmu menyala-nyala. Berarti kita tuh bisa loh tidak menyala-nyala. Jadi ekspresi dari roh yang menyala-nyala itu adalah dan melayanilah Tuhan dengan segenap hati kita. Contoh seperti atlet, mereka latihan tuh untuk sebuah pertandingan. Berulang kali mereka setiap hari latihan, tidak mengenal yang namanya capek. Mereka latihan terus-menerus demi apa? Demi mendapatkan sebuah medali, demi mendapatkan ranking yang tinggi. Mereka pun bisa burn out. Burn out itu bukan sekedar capek atau letih dalam fisik, tetapi sebuah perjalanan untuk memberi yang terbaik. Jadi kita tuh tetap bisa lakukan sesuatu hal yang sebenarnya kita passionate, tetapi tanpa kita menyukainya lagi. Jadi dalam kita udah kosong gitu loh. Kita tetap lakuin, tapi dalam itu udah tidak ada rasa suka lagi, tidak ada apinya lagi. Nah, semua kita pasti pernah mengalaminya. Jadi bahkan dalam firman Tuhan ada beberapa contoh yang dikasih, dan saya ambil salah satunya, yaitu satu nabi yang luar biasa di 1 Raja-Raja ayat 19. Teman-teman tahu siapa nabinya? Ceritanya tentang Nabi Elia. Teman-teman tahu ceritanya? Oh, oke, luar biasa. Jadi Nabi Elia ini sangat hebat banget. Dia menurunkan api dari langit. Dia sanggup menantang raja. Dia sampai datang ke istana tuh bilang ke raja, jika kamu berdosa, bangsa ini tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Siapa sih yang berani menantang raja? Kalau misalnya kita yang bekerja, siapa sih kita berani menantang bos kita? Ya pasti gak berani ya. Jadi Elia ini adalah nabi yang sangat berani. Dia muncul dengan karakter yang demikian, dengan boldness yang demikian, punya api yang tidak tertahankan. Karena itu dia jadinya diincar, dicari, mau dibunuh, tetapi Tuhan lindungi dia dengan luar biasanya selama 3,5 tahun. Kemudian dia sendiri yang muncul di hadapan hadapan raja untuk menantang raja kembali gitu loh. Jadi Elia ini singer fighter. Dia sendiri datang menantang raja kembali. Teman-teman di sini pernah nonton film John Wick? Pernah ya? Kalau yang pernah nonton pasti tahu filmnya tuh dari awal baru titik mulai sampai akhir tuh berantem terus. Musuhnya banyak tapi yang bunuh musuhnya cuma satu orang, si John Wick 1 gitu loh. Dia taklukkan semua musuh tapi sendirian gitu. Nah si Elia ini demikian sama kayak si John Wick ini. Dia melawan 850 nabi Baal, nabi palsu. 850 semua dikalahinnya sendiri. Jadi ceritanya selanjutnya adalah si Isabel, istrinya raja itu marah karena 850 nabi itu adalah supporter dia. Di mana yang dia selama ini pelihara mereka satu persatu. Tapi dibunuh sama Elia satu orang aja. Jadi kemudian Elia tuh diancam sama Isabel, istrinya Raja Ahab. Mari kita sama-sama bacakan di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Mungkin teman-teman bisa gantian, cewek sama cowok gantian baca. Yang ayat pertama cewek, boleh.
Elia tuh diancam mau dibunuh, tetapi belum dibunuh ya, cuman sekedar diancam. Kalau misalnya kita lihat track recordnya si Elia, yang awalnya begitu berani, dia sanggup menantang raja dan berhasil berteduh dan dilindungi Tuhan, berarti kan sebenarnya dia tahu Tuhan itu sanggup melindungi dia. Sudah terbukti dalam 3,5 tahun, malah dia sendiri yang terakhir muncul di hadapan raja untuk nantang raja kembali. Bayanginlah satu orang melawan 850 orang. Dia menurunkan api dari langit. Isabel cuma ngancem, belum suruh orang bunuh dia. Tapi dia udah ketakutan sampai dia lari sangat jauh, kata firman Tuhan. Nah, seharusnya dia tuh punya iman di mana lihat balik penyertaan Tuhan tuh selama 3,5 tahun yang melindungi dia. Kok bisa sih Elia yang sebol itu cuman dengar ancaman dari Isabel ini, dia takut. Sebenarnya kan dia bisa, misalnya doa sama Tuhan, turunkan api atas Isabel, Isabelnya mati, udah habis perkara. Kenapa dia ketakutan? Dia sampai di titik di mana dia bilang ke Tuhan, Tuhan cukup, aku mau mati aja. Nah, Elia mengalami yang namanya burnout. Jadi bagi yang mengalami burnout itu mungkin dia merasa kok bisa ya ini tiba-tiba terjadi. Tetapi enggak, sebenarnya burnout itu bisa dideteksi. Nah, ciri-ciri burnout itu apa aja sih? Nah, ketika kita kehilangan passion, kehilangan interest sama hal yang sebelumnya mungkin kita sangat rajin, kita sangat menyukai, kayak misalnya udah kosong gitu aja. Apa misalnya kalau kita di dalam satu grup misalnya ya, teman-teman kita happy, ketawa gitu, kita ikut, di luar kita tetap, fisik kita tetap ikut ketawa, senyum gitu, tapi dalamnya udah tidak ada apa-apa, udah kosong, udah jiwa kita udah tidak ada lagi di sana. Pernah gak teman-teman mengalami seperti itu? Jadi serasa kayak zombie, kita tetap lakuin aktivitas kami, tetapi dalamnya udah kayak gak ada apa-apanya lagi gitu. Nah, kemudian apalagi? Kita gampang ke-trigger untuk marah. Sebenarnya masalah sepele, tapi kita tuh bisa membuat kita tuh meledak-ledak. Terus apalagi? Sebagian punya orang manifestasi gak pengen ketemu orang. Jadi dia menarikkan diri dari segala aktivitas, segala komunitas. Atau sebagian orang-orang sinis tuh dia kritik terus. Apa-apapun dikritik dia. Walaupun dia diberkati Tuhan luar biasa, tetap aja yang dipikirnya yang jelek-jeleknya, yang tidak bagusnya. Selanjutnya produktivitas kita menurun, segala tugas-tugas gak beres, tugas kuliah gak beres, tugas pekerjaan gak beres. Dimana biasanya kita bisa selesaiin tugas itu 10 menit, tetapi sekarang kita harus 1 hari, 2 hari baru selesai. Membuat kita gampang capek, jadinya tidak bisa berpikir dengan jernih. Seperti Elia ini, dia pengen menyerah, kehilangan percaya diri atas dirinya, bahkan dia kehilangan iman terhadap Tuhan. Jadi itu adalah ciri-ciri orang burnout. Kalau teman-teman di sini pun mempunyai beberapa poin yang dari tadi yang saya sebutkan, mungkin masih tertolong ya, masih gampang. Kalau misalnya hampir semua udah ada, berarti kita harus makeover akut, berarti udah parah gitu loh. Jadi siapapun bisa burnout. Itu terjadi karena terlalu banyak tuntutan dari hidup kita. Jadi kita merasa tuh tuntutan hidup itu lebih besar dari kapasitas kita. Jadi burnout itu bukan sekedar kita kerja overtime, kita lembur, terus akhirnya capek atau apa, bukan, itu cuman letih fisik. Burnout itu adalah keletihan yang terus menerus dan kita berusaha untuk handle sendiri. Awal itu kita masih bisa handle, tapi ujung-ujungnya kita pecah juga gitu loh. Jadi tahukah teman-teman, kehidupan kita itu seperti badut yang juggling bola itu, tahu kan? Yang bolanya banyak di juggling gitu. Nah, dalam kehidupan ini banyak bola-bola yang kita juggle. Contohnya seperti sekolah misalnya,
pertemanan, hubungan sama teman-teman, hubungan sama orang tua, pekerjaan, pelayanan. Kita jagel setiap hari, semakin dewasa, semakin banyak bola yang ditambahkan, semakin banyak tanggung jawab ditambahkan. Jadi kita bisa burn out itu karena kita tidak bisa seimbang untuk jagel bolanya. Nah, kita jadinya bingung karena saking banyak tuntutan, saking banyak yang ditambah-tambahkan, pressure yang tidak habis-habis, jadinya kita pecah juga gitu, teman-teman. Kalau misalnya di tengah-tengah kita ada yang merasakan demikian, yang melalui musim kayak gini, itu tidak membuat kita menjadi orang yang berdosa. It doesn't make you a bad person juga. Itu hanya membuat kita sadarkan diri ada di mana bahwa kita adalah manusia yang biasa, manusia yang lemah. Asalkan kita bisa meresponi dengan benar, dan sebenarnya itu tuh bisa dideteksi. Jadi kalau kita deteksi dengan cepat, kita bisa atasi dengan cepat. Jadi 3 kesalahan Elia yang bisa kita belajar. Mungkin sewaktu kita burn out itu kita juga lakuin hal yang seperti Elia lakuin gitu loh. Slide-nya boleh next. Yang pertama adalah dia run away, dia lari dari masalah. Dia tidak menghadapi si masalahnya itu, yaitu Isabelnya. Dia cuma diancam, belum dibunuh. Dia melarikan dari tanggung jawabnya. Cuman tubuhnya yang lakuin, tetapi soulnya udah tidak bersama dia gitu loh. Jadi itu yang Elia lakuin, maka dia lari jauh banget gitu. Karena dia ketakutan yang luar biasa. Kalau kita lihat dari track record ceritanya si Elia, ngapain juga lah dia takut. Dia yang begitu luar biasa berani, begitu luar biasa bold, kenapa dia harus takut? Sampai di titik dia bilang ke Tuhan, Tuhan sudah cukup, aku ingin mati saja. Yaitu karena Elia gak bisa seimbang dalam juggling bolanya. Nah yang kedua adalah dia try to do it alone. Next. Ya, banyak yang dari kita mungkin merasakan aku tuh gak mau lah bebani orang lain. Aku tuh malu untuk ceritakan ke orang lain. Aku handle aja diri sendiri. Maka dalam firman Tuhan mengatakan dia meninggalkan bujangnya. Padahal kalau dia tidak meninggalkan bujangnya itu bisa menolong dia, benar? Jadi dia masuk di padang gurun, dia berdoa, tetapi isi doanya bukan di mana yang pertolongan sama Tuhan, minta jawaban dari masalahnya, bukan. Tetapi doa Elia adalah doa yang putus asa. Nah yang ketiga kesalahan Elia yang kita bisa belajar adalah Elia tinggal di dalam pikiran yang negatif. Dia selalu dihantui dengan pikiran, aku sudah tidak mampu lagi, aku sudah tidak mau lagi, aku ini tidak lebih baik dari siapapun, aku tidak lebih baik dari dia. Kalau sampai dia bilang ke Tuhan di mana aku cuma sendirian aja, padahal enggak. Dia tuh tidak sendirian. Kalau orang lagi burn out itu, dia selalu merasa masalahnya tuh terbesar. Kalau misalnya terus dipelihara, gitu-gitu aja, ya terakhir dia bisa jadi depresi. Ya itu 3 kesalahan yang maybe sering kita lakuin dalam masa-masa musim burn out. Jadi setiap kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita akan dewasa, kita akan masuk sekolah, kuliah, bekerja, punya keluarga, punya anak kemudian. Tanggung jawab kita akan bertambah-tambah terus seiring usia kami. Jadi ini adalah sesuatu yang penting, setiap kita itu harus dilatih di dalam kehidupan kita. Ketika hampir terjadi, kita harus cepat deteksi, kita sudah tahu, oh aku harus lakuin apa gitu. Agar kita tidak sama kayak Elia, kita larikan diri, kita dihantui dengan pikiran yang negatif, enggak lagi. Ketika kita mengalami burnout, itu bukan sesuatu yang berdosa. Tapi membuat kita jadi manusia
yang butuhkan Tuhan. Kita tuh hidup masih butuh Tuhan, kita gak bisa jalan sendiri. Tapi kita tuh juga harus tahu cara meresponi burnout dengan benar. Berikut ada beberapa cara meresponi burnout dengan benar. Yang pertama aku tulis di sini next adalah take a rest but don't quit. Ketika seseorang berhenti tidak melakukan apa-apa, dia juga akan stop apa yang baik di dalam kehidupannya. Karena Tuhan tuh belum siap sama kehidupan kami. Semasi Tuhan memberikan nafas kepada kami, dia masih belum siap. Jadi take a rest di sini bukan berarti kita diam, tidak melakukan apa-apa, bobo enggak. Karena bobo itu bagi orang burnout itu tidak ada gunanya, tidak bisa menyegarkan dia. Jadi tetapi kita izinkan diri kita untuk melepaskan kontrol atas hidup kita sendiri, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Nah, mari kita lanjut baca 1 Raja-Raja 19 tadi, kita lanjut dari ayat 5 sampai 8. Teman-teman boleh gantian baca, awali dengan pria, ayat 5. Nah, itu juga tercatat Tuhan itu belum siap dengan kehidupan Elia, di mana disuruh dia bangun, dikasih makan agar dia bisa bangkit kembali. Nah, yang kedua adalah refill dan recharge. Next, Bang Jos. Jadi seperti Elia dikasih isi tenaga, di sini kita mau isi dengan makanan jasmani dan juga makanan rohani agar kita bisa mengisi kekuatan kembali seperti Elia. Yang ketiga adalah kita harus do life differently. Jadi kita harus mengulang prioritas-prioritas dalam kehidupan kami, mengatur ulang time management kami, mengatur ulang energy management kami, gitu loh teman-teman. Agar kita bisa di-refresh kembali, bisa melalui musim-musim yang namanya burnout ini. Bang Jos, boleh minta botolnya Bang Jos? Nah, yang terakhir adalah grow, pertumbuhan. Dalam semua ini yang paling penting. Jadi burnout itu adalah invitation to grow. Seringkali kalau misalnya kita mengalami burnout itu, kita merasa itu kok negatif ya, itu kok gak bagus ya gitu. Tetapi sebenarnya enggak, burnout itu membuat kita untuk menjadi dewasa. Jadi seperti ini. Seperti botol ini, udah full dengan air. Elia tuh sama seperti botol ini. Dia sendiri, dia kira dia bisa menahan sendiri, menerima sendiri, menghandle sendiri. Dia menaklukkan 850 orang nabi, dia nantang raja, dia ini itu. Tapi dia tidak deteksi bahwasannya dia udah full. Ditambah setetes aja ini air langsung menguap, yaitu dia diancam Isabel, satu tetes saja dia langsung menguap. Nah, ketika kita tidak bisa juggling bola kehidupan kita dengan balance, sama juga kayak Elia, dikasih dikit lagi aja langsung ngeluap dari sini. Nah, ketika kita mau belajar, kita mau bertumbuh, ketika kita ditambah kapasitas kita menjadi demikian, tadi volume yang ini kita masukin ke sini. Kita masih ada space yang ditambah-tambahkan.
mungkin pekerjaan kita ditambah, kita dipromosi, kita dikasih jodoh, dikasih Tuhan nanti kemudian setelah pernikahan ada anak, nanti next stage lagi, itu semua akan ditambah-tambahkan kalau kita mau bertumbuh. Ketika sampai stage ini kita udah full lagi, kita belajar lagi, kita bertumbuh lagi sampai di kapasitas yang segede ini. Akan ditambah-tambahkan Tuhan lagi karena kita masih ada ruang untuk bertumbuh. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita perlu bertumbuh secara rohani. Boleh saya undang PAW naik? Kita perlu bertumbuh secara karakter. Itu kenapa gereja kita ini sediakan yang namanya FA, yang namanya doa malam, ibadah raya Bipro. Kenapa Tuhan mau kita sama-sama bertumbuh? Tahun ini visi gereja apa? Ayo, ada yang tahu? Visi misi gereja apa? Ayo, gak ada yang tahu. Nah, visi misi. Jadi visi gereja adalah visi misi. Ayo kita sama-sama grab kesempatan ini. Ikut pergeseran yang dari visi Tuhan. Kita bertumbuh dalam pergeseran visi Tuhan. Yakinlah teman-teman, ketika kita mau grab kesempatan ini, kita mau bertumbuh dalam penyertaan Tuhan, maka segala area kapasitas kehidupan juga akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Amin. Mau diperlebar oleh Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita grab pergeseran ini dan kita bertumbuh. Amin. Mari kita satukan hati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Hamba udah selesai pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus bekerja di setiap hati yang ada di sini ya Bapak. Kiranya Engkau jamah setiap mereka ya Tuhan. Agar setiap dari kami di sini ya Tuhan bisa ikut pergeseran pertumbuhan di dalam visi misimu ya Bapak. Agar tidak ada satupun kami yang tertinggal ya Bapak. Agar kami bisa bertumbuh, berbuah dan menjadi lebat. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau jamah terus setiap kami daripada di sini ya Bapak. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Kali ini saya harap teman-teman semua bisa fokus karena pengumumannya agak banyak. Boleh lihat saya? Semua bilang FOKUS. Artinya apa? Fokus. Amin. Kita mendengarkan pengumuman kita. Yang pertama adalah ibadah raya besok hari Minggu akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pastor Hosea Hendy, dan ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus diadakan pada pukul 10 pagi di gereja kita tercinta di tempat ini. Dan juga ibadah raya ini disertai dengan ibadah sekolah minggu yang juga diadakan pada pukul 10 pagi bagi teman-teman yang mungkin memiliki adik saudara yang masih kecil, boleh diajak ikut ibadah sekolah minggu. Dan untuk pengumuman selanjutnya, ini pengumuman agak spesial. Oh iya, tanggal 9 Maret kita ada talk show. Temanya apa ini Pak? Temanya apa ya? Wah, yang kita cakep ya Pak. 19 di gereja kita. Wah, Datang ya. Berikan tepuk tangan teman-teman. Untuk Sabtu depan, ibadah Bipro Sabtu depan akan ada hal yang spesial, yaitu berupa talk show. Talk show kita ini akan diadakan seperti biasa bersama dengan ibadah kita. Pukul 7.15 dimulai. Narasumbernya adalah Bapak Matius. Wow, namanya saja sudah wow. Nah, dia adalah founder atau pendiri dari LSM Ononiha Pelita Kasih. Sedikit bocoran, beliau ini orang yang sangat luar biasa, dermawan, suka membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau ada yang penasaran,
Mari sama-sama datang minggu depan, kita lihat kesaksian-kesaksian dahsyat dari Bapak Matius. Wow. Dan untuk pengumuman selanjutnya yaitu ibadah doa malam. Ibadah doa malam diadakan pada hari Rabu, diadakan pada pukul 7 malam di tempat kita ini. Bagi mungkin yang kita rindu merasakan hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, boleh hadir di doa malam. Selanjutnya, doa yang selanjutnya adalah doa pengerja. Doa pengerja diadakan pada hari Senin tanggal 5. Mari sama-sama kita berkumpul bersatu. Bagi para pengerja, para pelayan, ini wajib untuk dihadiri pukul 7 malam di gereja kita. Dan doa yang selanjutnya lagi, doa yang ketiga adalah doa fajar. Siapa di sini yang kalau bangun suka siang, bangunnya siang? Saya saja ternyata yang suka bangun siang. Nah, doa fajar diadakan pukul 5 pagi pada tanggal 11 Maret. Tanggal 11, sekitar 9 hari lagi, pukul 5 pagi. Mari sama-sama kita hadiri doa fajar kita ini, kita mendoakan agar kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Siapa yang hadir di doa fajar? Haleluya, berikan tepuk tangan. Untuk doa yang selanjutnya, ada doa lagi nih, banyak doa kita, yaitu doa puasa. Doa puasa diadakan mulai tanggal 10 bulan 3, 10 Maret sampai tanggal 30 Maret. Puasa ini sistemnya kita memiliki 3 waktu buka, ada yang jam 1 siang, ada yang jam 3 sore, dan jam 6 sore. Jadi teman-teman boleh memilih sesuai kekuatan masing-masing, boleh jam 1, boleh jam 3, boleh jam 6, itu bukanya. Dan tutupnya makan paling terakhir adalah jam 10 malam. Jadi makan paling terakhir maksimal 9.59. Kalau jam 10 makan, nanti bahaya itu. Jadi boleh jam 1, boleh jam 3, dan jam 6. Yang mau ikut doa puasa sama-sama katakan haleluya. Dan juga bersamaan dengan puasa kita ini, setiap hari Rabu, Rabu kan biasa ada doa malam dan FA. Ditiadakan dan digabung menjadi ibadah doa puasa. Setiap hari Rabu pukul 7 malam di gereja kita. Amin. Semuanya semangat? Amin. Dan untuk pengumuman yang paling ditunggu-tunggu, ini adalah retret gereja kita. Siapa di sini yang ikut retret? Kira-kira? Masa gak ada yang ikut? Yakin? Feby gak ikut? Santri gak ikut? Aduh. Tenang, nanti kalau nggak ikut kita paksa sampai ikut ya. Nah, jadi retret kita diadakan tanggal 11 sampai tanggal 13 April. 11 sampai 13 itu tanggal merah semua. Lebaran hari ketiga. Jadi kalau teman-teman merayakan lebaran, ada yang merayakan lebaran di sini. Itu pun bukan hari H ini ya. Ini hari ketiga, jadi gak ada alasan ya. Nah, itu lokasi ada di Bukit Lawang. Mungkin teman-teman sudah dengar promo-promonya dari Bang Jo sebelumnya. Di Bukit Lawang di sana ada hutan, ada hewan-hewan, berbagai hewan liar tapi tidak buas walaupun liar. Nah, di situ ada 2 pilihan untuk yang ikut retret. Pilihan pertama adalah ikut trekking atau jalan-jalan di hutan. Jadi nanti di sana ini salah satu atraksi utama menurut saya. Kalau nggak ikut pasti rugi. Trekking harganya 340.000 kalau ikut trekking juga. Kalau tidak ikut trekking harganya 260.000. Ini 2 malam. Kita nginap 3 hari 2 malam. Murah sekali ya. Ikut trekking 340.000, dapat jalan-jalan, dapat ketemu orang hutan. Salah, orang hutan. Nah, kayak yang digambar ya. Bukan yang di sini, nggak ada di sini orang hutan. Di sini adanya orang. Nah, jadi harganya 340.000 yang ikut trekking, 260.000 yang tidak ikut trekking. Dan untuk yang mau panjar dulu, siapa tahu takut kehabisan kuota. Karena kita kalau ramai sampai 100-200 orang nggak cukup nanti kuotanya. Itu boleh panjar dulu 100.000 dan pelunasan paling lambat tanggal 31 bulan ini. Jadi yang mau ikut boleh panjar, dilunasi tanggal 31 Maret. Dan pengumuman selanjutnya yang terakhir adalah sosial media kita. Kami kembali menghimbau, mengingatkan untuk sama-sama kita memfollow, mengikuti sosial media gereja kita agar sama-sama kita diberkati dan juga kita tidak ketinggalan berbagai info. Sekian pengumuman untuk malam hari ini. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kolektor kita
Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu ya Tuhan, atas berkat-Mu ya Tuhan. Apabila mungkin saat ini kami sedang berat atau lelah ya Tuhan, kami yakin dan percaya Kau yang kuatkan, Kau yang bangkitkan. Dan juga jika sebentar kami akan memberikan persembahan kolekte kami ya Tuhan, kiranya berikanlah perlindungan penyertaan-Mu, berkatilah tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, sehingga bisa memberikan dengan sukacita dan bisa mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Kami serahkan sepenuhnya persembahan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang memberi dengan sukacita, kita katakan amin. Mataku lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau yang sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, untuk membuatku. Oh Yesus, Kau yang sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, untuk membuatku. Mari sama-sama jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama katakan hidup yang kita pilih, hidup yang kupilih membuatku berapi. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap, buka mataku lihat, ku harus nyatakan kebenarannya yang katakan karena kuasanya, karena kehebatanku dapat lakukan. Semua katakan yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada malam hari yang indah ini ya Tuhan Yesus, setiap kami anak-anak-Mu telah datang menyembah memuji Engkau. Ini adalah suatu berkat dan kasih karunia-Mu yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami ya Bapa, yang dimana Engkau memberikan kepada kami kesempatan memuji, menyembah, bahkan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang telah ditabur dapat jadi firman yang dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami dapat melakukan segala yang telah Engkau beritakan ya Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Tuhan Yesus, firman
yang telah ditabur ini Tuhan Yesus menjadi firman yang dapat membuat hati kami tergerak Tuhan Yesus, pikiran kami melakukannya. Bahkan Tuhan, kami tidak lari dari masalah kami, tetapi kami dapat bertumbuh dari masalah kami yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada malam hari ini juga Engkau berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakailah dia sebagai alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui firman yang telah dia sampaikan, banyak jiwa yang dia menangkan Tuhan Yesus. Melalui pelayanan yang dia lakukan bagi-Mu Tuhan Yesus, Engkau berkenan Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan segala keluarganya Engkau urapi Tuhan, jadi keluarga yang senantiasa juga tetap menyembah-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau jaga, Engkau lindungi, dan Engkau limpahkan dengan berkat dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga Tuhan Yesus, setiap kami anak-Mu bersyukur Tuhan, berterima kasih bahwa Tuhan Engkau telah menaruh dan telah memilih pemimpin rohani yang terbaik dalam kehidupan kami, yang mendidik, memberikan kami binaan dan memberikan pada kami Tuhan ajaran tentang kerajaan Allah ya Tuhan Yesus, yaitu pemimpin atau pembina kami Bapak Simon ya dahulu ya Tuhan Yesus, yang memiliki pelayanan di Tanjung Morawa. Engkau berkatilah Bapak Simon ya dahulu ya Tuhan Yesus. Engkau pakailah dia juga sebagai alat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau tambahkanlah jiwa-jiwa Tuhan di dalam setiap pelayanan yang dia lakukan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apapun yang dia lakukan, biarlah itu berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkatilah keluarganya dan berkatilah setiap usaha pekerjaan tangannya. Apapun yang dilakukan, biarlah itu menjadi berhasil ya Tuhan Yesus. Pada malam hari tak lupa juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk pembina kami yang ada di sini, Bapak Johannes ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkatilah Pak Johannes yang ada di sini ya Tuhan Yesus. Biarlah pembina kami ini juga Tuhan Yesus Engkau limpahkan dengan kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu tetap menyertainya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau jaga lindunginya Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupannya hanya satu nama yang dia permuliakan, yaitu nama Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan senantiasa kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami yang ada di sini, itu Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Engkau berkatilah Bapak dan Ibu Gembala kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala domba-domba yang telah Engkau percayakan bagi mereka Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah mereka dapat menggembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka dapat memenangkan banyak jiwa di hadapan Engkau Tuhan Yesus, dan dapat melakukan sesuai ajaran dan perintah-Mu ya Bapa di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkenan di hadapan mereka, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau yang senantiasa melimpahkan dengan segala hal yang luar biasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Pada malam hari ini setiap pelayan-Mu telah mengambil bagian mereka masing-masing Tuhan Yesus. Mulai dari WL, singer, pemain musik, asir, multimedia Tuhan, Engkau berkatilah semuanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau lihat jelilah mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau lihat pelayanan mereka. Biarlah Tuhan pelayanan mereka berkenan di hadapan Engkau. Biarlah nama-Mu dipermuliakan atas pelayanan mereka. Dan jangan jadikan pelayanan mereka sia-sia, tetapi biarlah Tuhan Kau tambahkanlah talenta-Mu di dalam kehidupan mereka, agar semakin lama semakin banyak jiwa yang mereka menangkan atas pelayanan mereka Tuhan Yesus di hadapan Engkau. Dan pada malam hari ini juga Tuhan Yesus tak lupa kami berdoa Tuhan Yesus untuk ini mana buat segala ibadah-ibadah yang ada di gereja kami ini ya Tuhan Yesus. Akan banyak ibadah-ibadah yang akan berjalan ya Tuhan Yesus. Banyak doa-doa yang akan berjalan Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tidak dapat melakukannya tanpa penyertaan-Mu. Kami tidak dapat melakukannya tanpa kuasa dan urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus kami lemah dan kami sangat rendah. Biarlah Tuhan Yesus yang Engkau yang memampukan kami. Biarlah Tuhan ibadah yang ada Tuhan Yesus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Nama-Mu dipermuliakan, hadirat-Mu dirasakan Tuhan Yesus atas ibadah-ibadah yang ada. Mulai dari ibadah raya Tuhan, ibadah bipro, sekolah minggu, ibadah doa malam, ibadah FA Tuhan Yesus, bahkan bikit saya Tuhan Yesus, semuanya Engkau berkati. Di setiap ibadah yang dilakukan, Engkau melihat Tuhan Yesus setiap penyembah-penyembah Tuhan Yesus yang memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Tuhan pada malam hari ini tak lupa juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk
gereja yang kami cintai, gereja Bethany Believers ya Tuhan Yesus. Diberkatilah tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tempat ini menjadi tempat Engkau melihat Tuhan setiap hati yang datang menyembah, memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Kuduskanlah tempat ini dari segala sisinya ya Bapa. Biarlah Tuhan malaikat-Mu yang berjaga-jaga atas tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa membuat banyak jiwa, mendatangkan banyak jiwa datang ke tempat ini untuk menyembah-Mu, memuji-Mu dan memuliakan nama Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau tambahkan banyak pelayan-Mu, karena kami tahu Tuhan Yesus segala hal yang kami lakukan tanpa bantuan-Mu Tuhan Yesus tak ada gunanya Tuhan Yesus. Penuai yang ada di sini Tuhan Yesus masih kurang. Sebab itu kami perlu Tuhan penuai-penuai yang lain, karena banyak tuaian ya Tuhan Yesus yang akan kami tuai. Kami yakin Tuhan Yesus dengan yakin dan iman. Pada malam hari ini juga Tuhan Yesus tak lupa kami Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Indonesia. Diurapilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dijauhkanlah Indonesia dari segala hal yang jahat, dan diberkatilah pemimpin-pemimpinnya dari jajaran yang tertinggi sampai jajaran yang terendah. Dihalaukan dari segala hal yang jahat dan kuasa kegelapan. Dan diberkatilah juga kota yang kami cintai, kota Medan. Biarlah kota Medan menjadi kota tiang doa yang kuat bagi Indonesia, karena kami tahu di kota Medan banyak pemuji, penyembahan dan peninggi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus di kota Medan senantiasa Engkau curahkan berkat dan kasih karunia-Mu yang tak berkesudahan ya Tuhan Yesus. Tuhan Kau baik, sungguh baik. Pada malam hari ini kami juga telah memberikan persembahan kami bagi Kau. Biarlah Tuhan persembahan yang telah diberikan jadi persembahan yang berbau harum di hadapan Kau ya Tuhan. Engkau balaslah kepada mereka Tuhan Yesus setiap tangan-tangan yang telah memberi berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau lihat Tuhan Yesus kesungguhan hati mereka dalam memberikan persembahan itu kepada Engkau. Tuhan, kami datang boleh membawa masalah, segala sakit, penyakit, pergumulan, tetapi kami pulang, kami dapat membawa segala sukacita-Mu, segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu, karena kami tahu Engkau yang telah memberikannya. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat daripada Engkau, Tuhan Yesus. Takkan goyah kekuatan darimu selamanya bersamaku. Percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, disertai dengan cinta kasih dari anaknya tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua setia terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam minggu, Tuhan berkati.